Enggak. Oke. Saya mau buka dulu ya, bro. Loh, ya ibu lah. Oh. Suaranya. Ya kasih musik tahu apa Saka biar lebih lebih musik udah ada. Oke. Oke, mulai. Baik. Berarti orang berdiri begitu ya, nggak bisa ditenang, kita karena kena layar. Waktu kita di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat. Sehat ya. Alhamdulillah sore hari ini kembali kita berkumpul, ya kan? Dalam suasana yang luar biasa ya. Setelah beberapa lama kita nggak pernah berjumpa, ya kan? Hari ini kayaknya perdana di tahun ini ya. Di awal tahun 2025 ini kita akan memulai tahun ini dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan baru, semangat baru. Nah, hari ini Bapak Ibu perdana di Kota Makassar kita memulai acara dengan NPO. Apa itu NPO, New Positive Orientation? Nah, saya mau nanya, ya kan? Oh iya, perkenalkan dulu, nama saya Jaka. Saya area manajer untuk wilayah Sulawesi, Papua dan Maluku. Ya, dulu Ibu Yana sebagai area manajer. Saya baru 6 bulan lah di sini lah, ya kan? Tapi saya bersyukur hari ini baru bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua yang baru datang hari ini. Oke, saya mau nanya, ada yang baru join Caring baru 1 bulan? Baru Bapak? Baru ya. Oh, baru juga ya, Pak lama kabar ya. Atau muka lama baru. Sampul baru. Bapak sudah lama? Baru. Mulai dari mana? Gitu kan? Beda dengan pastinya ada tujuan-tujuan tertentu lah. Ketika Bapak Ibu masuk bisnis Caring, betul ya? Tidak hanya sekedar ikut-ikutan, betul Pak? Betul ya? Tapi ada sesuatu yang ingin kita dapatkan, sesuatu yang ingin kita harapkan, betul ya? Nah, sama bisnis-bisnis mungkin di bisnis-bisnis di luar sana juga gitu, tapi kita tidak diajarkan bagaimana memulai bisnis ini. Tapi Caring luar biasa ya. Bapak Ibu pasti akan diberikan sesuatu ilmu. Nah, kedepannya seperti apa harus memulai bisnis Caring ini? Ya, luar biasanya Bapak Ibu bersyukur sekali pada sore hari ini, ya kan? Sore hari ini ada 2 pembicara hebat, ya, yang akan menyampaikan materi NPO pada sore hari ini. Ya, yang pertama itu akan menjelaskan tentang bagaimana memulai bisnis ini. Mindsetnya seperti apa? Nah, harus gimana? Nah, ya kan? Nanti akan menyampaikan seorang leader yang luar biasa dari Kota Makassar. Dan nanti yang kedua, tentunya ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu ketika memulai menjalankan bisnis Caring, kan gitu. Jadi harus ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Saya yakin di sini sudah join semua ya, sudah gabung semua. Tapi bingung, mulai dari mana langkahnya itu? Nanti yang menyampaikan seorang leader yang luar biasa juga dari Kota Solo. Nah, Bapak Ibu Rusula, senior ambasador dua-duanya pada sore hari ini mau memberikan ilmu kepada kita semua.
Oke, tidak berpanjang lebar. Nah, materi pertama menyampaikan tentang mindset dan memulai bisnis kali. Nah, akan disampaikan oleh seorang leader. Ya, beliau seorang dulunya seorang kontraktor besar di Kota Makassar. Nah, beliau juga seorang kakek, gitu ya. Sekarang sudah jadi beliau kakek. semangat ya dengan usia yang sudah mulai bertambah. Ya. Tapi beliau tidak mengumumkan semangat, tetap semangat menjalankan bisnis kali. Kita berdiri, Bapak Ibu semua, kita berdiri, kita sambut pembicara pertama kita, Senior Ambassador, Eksekutif Leader, Bapak Ibu. Oke. Oke. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat wajah-wajah Anda ini wajah-wajah yang penuh harapan ya. Iya. Wajah-wajah dengan penuh harapan kelihatannya nggak ada masalah semua ini wajahnya ya. Baik Bapak Ibu, senang sekali saya hari ini bisa hadir lagi ya. Setelah sekian lama kita tidak jumpa, dan hari ini adalah acara perdana kita dengan materi baru yaitu New Partnership Orientation. Oke, sebelumnya kenalkan nama saya Andi Mahmud, dipanggil Pak Anto. Saya di Keling ini kurang lebih sudah berapa ya? Agustus 2002, berarti udah berapa tahun ya? Agustus 2002 udah berapa tahun tuh kira-kira, lupa juga sekarang saya. Sudah 23 tahun, alhamdulillah ya. Kok lama bener ya? Sekarang umurnya berapa dek sekarang? 30. Oh 30, berarti waktu saya join umurnya 7 tahun. Oke, baik. Nah, terus terang apa ya? Kalau bicara tentang bisnis network marketing itu banyak hal lah yang sebenarnya banyak orang ketika diajak join nggak mau join. Betul nggak? Ada di sini ibunya kan? Siapa namanya? Ibu Nurmi. Ibu Nurmi pernah nggak diajak sama ibu join Keling? Pernah ya? Pernah. Terus kenapa nggak mau? Nggak join? Langsung join aja. Nah, sekarang pertanyaannya, join itu karena nggak enak sama ibu atau karena pengen sesuatu yang berbeda gitu? Nggak enak aja sama ibu. Betul nggak? Rata-rata orang join di bisnis ini kenapa? Tidak enakan. Betul nggak? Betul nggak? Ada juga nanti yang mungkin hadir di sini juga nggak enak, udah diundang berkali-kali, datang betul nggak? Nah itu tidak lepas dari yang memang hubungan baik lah, karena memang bisnis ini adalah partner, kita berpartner. Berpartner itu berarti apa? Bekerja bersama-sama. Ya, makanya New Partnership Orientasi. Jadi sebelum kita berpartner itu apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Nah oke, mungkin boleh dibuka slide-nya, Pak Saka. Lanjut. Nah. Mindset seorang pengusaha. Jadi di bisnis network marketing itu Anda menjadi seorang pengusaha. Apa bedanya pedagang sama pengusaha? Ayo. Apa itu pedagang? Hah? Pak, kira-kira kalau orang dagang kan Rasulullah menganjurkan kita berdagang ya. Kalau pedagang itu apa sih? Definisinya pedagang. Jual. Jadi misalnya saya beli katakanlah roti harganya 1.000. Saya jual 1.100, ya udah dapat 100. Itu namanya penjual. Nah, apa bedanya pengusaha sama penjual? Nah, itu kadang-kadang kita nggak ngerti nih ya. Apa bedanya pengusaha sama penjual? Bisa berkembang ya. Tadinya cuma jualan, terus kemudian berpikir bagaimana supaya saya jualnya biasanya cuma jual 10, saya bisa jual 10.000. Betul nggak? Berpikirnya seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang pengusaha? Supaya misalnya tadinya dia cuma jual 1.000 roti, bisa jadi 10.000 roti. Apa yang harus dilakukan? Buka cabang. Betul enggak? Tapi buka cabang, itu kira-kira perlu modal besar enggak? Perlu modal besar. Tapi bagaimana caranya saya punya omset bisa 10.000, tanpa harus buka cabang? Apa solusinya kira-kira? Bekerja sama. Itulah partnership. Kita berpartner. Yang mana saling menguntungkan, yang diajak untung dan yang mengajak untung, dan bisa berjangka panjang. Itulah ya. Nah, oke, bisa buka slide-nya. Nah, di bisnis ini juga kita disebut independent business owner. Apa itu independent business owner? Ini bahasa dari mana ya? Dari Jene Ponto ya. Independen itu berarti apa? Sendiri,
tidak tergantung dengan siapapun. Jadi ketika Anda join di bisnis ini, bukan saya membuat Anda sukses. Anda sukses karena Anda sendiri yang membuat Anda sukses. Artinya kalau Anda gagal, kira-kira siapa yang gagal? Ya kita juga sendiri yang gagal. Jadi nggak ada yang disalahin. Itu dulu kita pahami ya. Jadi artinya memang ada beberapa istilah di bisnis ini, ada upline dan downline gitu ya. Memang perlu sih namanya kita berpartner, harus bekerja sama dan harus memahami bisnis kita. Nah itu. Terus kedua, kita harus jadi pemimpin di bisnis ini. Leader itu adalah pemimpin. Apa itu pemimpin? Kira-kira Pak Belut, Bapak apa sih pemimpin itu? Pemimpin itu memberi contoh. Pemimpin itu apa? Pemimpin itu peduli kepada orang yang dipimpin gitu. Maka bisnis ini bukan berbicara 1-2 bulan, bukan. Kita bicara tentang 5-10 tahun ke depan. Karena insya Allah bisnis ini kalau kita jalankan dengan benar, dengan sistem yang benar, bisa jangka panjang. Seperti Bapak tadi saya cerita ya, sudah berapa tahun saya? 23 tahun Pak. Keren ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kok bisa lama? Ah, itu pertanyaannya. Karena tadi cara berpikirnya yang benar. Oke, kemudian apalah? Kita bermitra. Kita bermitra sama siapa? Kita bermitra dengan Keling. Coba kalau kita tidak bermitra dengan Keling, Pak. Besar enggak modal kita? Besar, kita harus impor sendiri barangnya. Bayangkan dari Jepang, dari Korea, dari Malaysia, dari berbagai negara coba. Repot enggak kita ngurus? Mesti siap gudang, urus semuanya. Kita nggak perlu, kita cuma cukup bermitra. Terus apa lagi? Bisnis ini bisa dikerjakan juga dengan cara digitalisasi. Artinya sesuai dengan zaman. Kalau sekarang ini kan era digital semua ya. Bapak sekarang saja kalau mau pesan makanan kan nggak perlu ke rumah tuh, baru keluar rumah pakai ceklek. Ah. Kemudian apa lagi? Kita membangun bisnis ini sebagai seorang network builder. Nah ini poinnya. Oke, slide berikutnya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana caranya mendapatkan bisnis ini? Apa bedanya dengan konvensional? Ya kan? Nah kalau di konvensional atau kita jadi karyawan, mohon maaf nih, kalau karyawan itu apa sih? Karyawan itu definisinya? Boleh, supaya kita mengerti. Karyawan itu adalah orang yang bekerja untuk orang lain. Waktunya jelas, dia 9 to 5 lah. Kalau Jakarta itu 9 to 5, jam 9 sampai jam 5. Kalau di sini jam berapa? Jam 8 sampai jam 4. Terus ada aturan dan sebagainya lah. Terus kemudian kalau kita jadi pegawai, ada enggak saatnya nanti kita berhenti bekerja? Ada. Kapan tuh? Kalau kita pensiun. Walaupun kita masih kuat, kalau sudah masuk waktunya ya nggak bisa lanjut. Nah, berarti kita menjadi seorang, kalau karyawan, kita berhenti bekerja, berhenti juga penghasilan kita. Cuman katanya sekarang ada pensiunnya, betul enggak? Tapi pertanyaannya, apakah pensiun kita itu bisa mengcover kebutuhan hidup kita? Itu pertanyaan loh. Bisa enggak rata-rata? Anda bisa lihat keluarga, teman-teman, bisa cover enggak? Hah? Enggak cukup. Betul enggak? Terpaksa jual aset, jual tanah, bla 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 bla, ya akhirnya back to zero lagi. Kan gitu. Kemudian begitupun juga wirausaha. Buka toko, tutup tokonya, enggak buka toko ya enggak ada lagi penghasilan. Itulah yang bisa dikatakan bahwa kalau kita jadi karyawan wirausaha ya semua tergantung dari aktivitas kita. Kalau kita tidak ngapa-ngapain, tidak ada penghasilan. Nah pertanyaannya, apa bedanya dengan pengusaha dan investor? Itu tadi pertanyaan saya Pak. Kalau kita mau jadi pengusaha, seperti apa? Kita bisa lihat grafiknya ya. Ini penghasilannya pengusaha. Sedikit ya. Betul enggak? Biasanya apalagi kalau bangun hotel nih, kapan kembali modal nih kalau kita bangun hotel? Butuh waktu 8-9 tahun. Rata-rata Pak. Baru kembali modalnya. Boro-boro untung? Belum. Betul ya? Jadi investasinya besar, hasilnya kecil. Ini tadi gila-gilaan pekerjaannya nih. Kerjanya, waduh, jangan dibilang lah. Tidak ada waktu, istilahnya kalau kita karyawan ya 9 to 5. Kalau kita jadi pengusaha, nggak ada cerita. Sabtu Minggu pun jualan kerja. Betul enggak? Maka ada orang ungkapan mengatakan begini. Nah, saya mau tanya sama ibu nih. Ibu, kira-kira Anda suka menderita di depan atau menderita di belakang? Betul nih. Nah, saya tanya dulu sama adik. Kira-kira kalau Anda disuruh pilih, menderita di awal
atau menderita di akhir? Di awal. Betul, betul ya. Ada mama yang dengar nih. Apa tuh maksudnya? Kita berkorban di awal, tapi di akhir nanti kita senang hidup kita. Makanya ada istilah Pak Ustadz ya. Ada 5 sebelum 5. Betul ya? Manfaatkan mudamu sebelum tuamu. Manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu. Kan begitu. Sebenarnya agama sudah ngajarin kita. Jadi artinya ketika kita membangun satu usaha, kita harus siap kerja keras. Nggak apa-apa kerja keras. Tapi yang penting hasilnya seperti apa. Nah inilah yang perlu diperbaiki. Sama lah orang pegawai. Kenapa orang kalau di daerah itu rata-rata berani keluar duit ya, sampai nyogok-nyogok gitu ya, supaya jadi pegawai? Kenapa coba? Balik lagi mindsetnya, cara berpikirnya. Kalau saya jadi pegawai, apa yang terjadi? Apa yang di dalam pikirannya? Saya dapat gaji tetap tiap bulan, betul nggak? Apalagi yang pikirannya ada. Kalau pensiun, ada pensiunnya. Makanya dia berani keluar duit. Jadi balik lagi bahwa semua itu dimulai cara berpikir kita. Oke. Nah kita lihat Pak ya, usahanya gila-gilaan. Tapi pada akhirnya dia menderita di awal ini. Tapi di akhir, dia tidak perlu kerja lagi. Tapi yang kita lihat hasilnya semakin besar. Loh, kalau begitu Pak, kok Keling jadi begini sekarang? Kan begitu toh pertanyaannya. Keling gimana dong sekarang? Katanya pasif income. Ya namanya bisnis pasti ada naik, ada turun. Dimanapun nih, berada gitu ya. Nah, semua itu harus dimulai dengan cara berpikir. Oke, saya mau coba menggelitik pikiran Anda nih ya. Kalau Anda lihat gambar monyet, mohon maaf bukan Anda, monyet, kita ambil analogi. Monyet itu kalau dikasih uang dengan pisang, diambil yang mana kira-kira? Hah? Padahal kalau diambil duit kan bisa beli pisang. Betul ya? Jadi kadang, mohon maaf nih, saya tergelitik itu sebenarnya saya pernah dikirimin satu WA, saya baca, waduh, ini menarik banget ini banyak yang menghinggapi pikiran kita gitu kan. Betul enggak? Kita selalu mencari yang instan. Padahal tidak ada yang instan. Betul enggak? Mie instan pun harus digodok juga baru bisa dimakan. Nah gitu loh. Jadi kenapa banyak orang gagal membangun bisnis ini? Karena berpikirnya adalah bisnis network marketing atau MLM itu adalah bisnis cepat kaya. Salah. Bukan. Bisnis ini sama dengan bisnis yang lain. Modalnya kecil, tapi hasilnya bisa besar. Nah, kalau kita contoh ya, saya bisa kasih contoh Pak Santoso lah. Karena contohnya Pak Santoso, buktinya ada. Bukan bohong-bohong ya. Kalau Pak Santoso saat ini sebenarnya sudah pensiun. Sampai hari ini pun saya lihat penghasilannya. Kalau dulu sejak tahun 2005 ya, 2005, 2006, saya pernah buka sendiri penghasilannya. Itu hampir 1 miliar setiap bulan penghasilan. Sampai 2019, bahkan 2019 itu naik. Nanti COVID baru turun. Turun. Sekarang berapa penghasilannya Pak Santoso? Dalam kondisi saat ini, sangat memprihatinkan. Kurang lebih masih 250 sampai 300 juta. 1 bulan. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Pak Santoso di awal-awal? Tidak pernah berhenti Pak. Presentasi kemana-mana, keliling Indonesia. Kata kalau Pak Santoso itu ke rumahnya di Jakarta cuma 4 hari. Tukar baju, Pak, pergi lagi. Tukar baju, pergi. Terus berapa lama kerjanya Pak Santoso? Hanya 2 tahun. Tapi kalau bicara aset sekarang Pak Santoso mungkin kurang lebih ada 700 M lah, sampai 800 M. Itu pernah saya coba hitung ya. Rumahnya sekarang berapa, rukonya berapa. Saya juga pengen seperti Pak Santoso. Walaupun saya sudah SCS sekarang, saya juga pengen seperti Pak Santoso. Bisa nggak? Kenapa tidak? Ya, kalau hari ini Bapak Ibu, selama 22 tahun saya di Keling, saya coba evaluasi diri juga. Apakah saya sudah mengerjakan bisnis ini dengan cara yang benar? Ternyata tidak. Saya terlalu cepat puas dengan apa yang saya lakukan, yang saya dapatkan. Cepat puas sih, ya kan? Padahal bisnis ini ya tergantung. Karena mungkin saya waktu itu bukan visi saya, penghasilan saya di dream saya itu nggak pernah saya tulis. Misalnya saya pengen penghasilan 1 miliar 1 bulan, nggak pernah saya tulis. Yang ada di bisnis waktu itu saya buat, saya pengen bebas. Bebas maksudnya apa? Saya nggak mau diatur orang, saya mau atur diri saya sendiri. Ya alhamdulillah saya dapat.
Ya meskipun sekarang pahit-pahit lah ya, pahit-pahit sekarang ini ya penghasilan saya masih ya kurang lebih hampir 30 lah. Lumayan ya, 30 itu nggak kerja loh Pak. Itu di saat seperti ini. Dulu ya masih di atas 50 lah. Masih bagus. Nah teman-teman hari ini kenapa saya ingin bagi, bukan saya mau nyombongkan atau apa, harus kita pahami bisnis ini dulu. Kalau kita tidak paham bisnis ini, yang terjadi apa? Kita mungkin kalau kita presentasi orang, mungkin kita ditolak orang. Mungkin saja ada orang yang join karena tidak enak, betul nggak? Seperti tadi ada nggak enak kan? Ada beberapa teman-teman di sini di prospek nggak enak, betul nggak? Akhirnya ya karena tidak enak, bukan karena dia paham bisnis ini. Jadi jangankan Anda, saya bisa mengatakan bahwa di Keling ini mungkin tidak sampai 20% orang juga memahami bisnis ini dengan benar. Padahal bisnis ini luar biasa. Bisnis ini bisa berkembang di negara-negara maju, di Amerika berkembang, di Jerman berkembang, di Jepang berkembang, semua negara maju berkembang. Indonesia itu urutannya baru urutan ke-8. Padahal kita penduduk kita itu luar biasa, SDM kita luar biasa. Nah ini membuat saya juga masih semangat membangun bisnis ini. Kenapa? Karena saya lihat potensinya Indonesia masih besar. Jadi buat teman-teman semua, ya kita coba pelajari lagi. Karena saya sendiri Bapak Ibu, awal ditawari juga bisnis ini tidak ngeh juga. Tidak tertarik sama sekali. Hampir semua tidak tertarik. Sampai kemudian kami membaca satu buku. Baca buku itu The Cash Flow Quadrant, barulah membuka pikiran kita di situ. Oh ternyata bisnis ini hampir sama dengan bisnis lain. Cuman butuh proses, butuh perjuangan. Ya kan? Oke. Nah sekarang saya tanya. Balik lagi. Anda pengen menderita di awal atau di akhir? Di awal. Berarti kan kayak seperti tadi ini. Ini menderita Pak. Kerjanya gila-gilaan, penghasilannya kecil. Tapi insya Allah pada akhirnya nanti kita senang di akhir. Nah itulah perjuangannya bisnis ini. Oke bisa dilanjutkan. Next. Seperti pun Keling seperti ini. Keling itu sebenarnya untuk mendapatkan bonus maksimal, kita dapat bonusnya semua. Itu berapa sih omset kita? Omset pribadi loh. Hanya kurang lebih 400 BV. Sama. Pak Santoso pun cuma 400 BV Pak. Penghasilannya. Sekarang saat ini masih di atas 300 juta satu bulan. Padahal 400 BV loh. 400 BV itu berapa sih rupiah? Kurang lebih 2,5 sampai 3 juta. Hanya itu. Itu pun nggak perlu dijual tapi pakai sendiri. Dikonsumsi saja produknya, ya kan? Setiap bulan gitu. Nah, ini dia. Oke, bisa dilanjutkan lagi. Nah, ini yang saya baca bukunya. Siapa yang sudah pernah baca bukunya ini? Nah, pertanyaannya, dipahami enggak bukunya? Dipahami enggak bukunya? Ini ada edisi Indonesia ya. Ada edisi Indonesia. Ini menarik sekali. Memang yang paling men-trigger saya baca buku ini, bukunya dulu adalah Rich Dad Poor Dad. Ayah saya yang kaya dan ayah saya yang miskin. Dan yang menarik di buku itu dia bilang begini. Jangan pernah mencari uang, biarkan uang yang, jangan pernah Anda mengejar uang, biarkan uang yang mengejar Anda. Kan kayaknya dilematis itu kata-kata ya. Jangan pernah mengejar uang, biarkan uang yang mengejar Anda. Paham kira-kira itu bahasanya? Jadi kalau orang bilang, loh kita kerja itu buat apa sih Pak? Kan begitu biasa pertanyaan kita. Seperti sekarang kita kerja, apa sih yang kita cari? Nah, coba ditanya, pasti cari uang. Oke. Saya mungkin bisa jelaskan sedikit, tapi nantilah, bisa dilanjutkan dulu nih. Jadi saya harapkan buat teman-teman memang memahami, pengen membangun bisnis yang jangka panjang, baca buku ini. Saya udah baca buku ini kurang lebih dari 10 kali. Itu pun saya baca-baca lagi. Dan itu pun biasa kalau ada YouTube-nya Robert T. Kiyosaki, pasti saya ikut. Ya, oke, the next. Nah, ini dia nih. Dalam buku itu dia mengambil satu kesimpulan saja ini. Ini kesimpulannya. Kesimpulannya manusia itu ada 4 sumber penghasilannya. Itu karena dia jadi karyawan, kemudian dia jadi wirausaha, kemudian dia menjadi pemilik bisnis, dan dia menjadi investor. Nah pertanyaannya, kita berada di mana sekarang ini? Ya kan? Nah oke, kalau kuadran ini kuadran kiri, ini kuadran kanan. Kuadran kiri itu tadi yang pertama di layar pertama, tidak bekerja, tidak ada penghasilan. Oke? Kalau di sini sebaliknya. Ya kan?
Tidak bekerja pun karena Anda sudah punya bisnis yang bertumbuh, penghasilannya akan mengalir terus. Dan kita pasti mau ke sini nih. Ya kan? Nah, seperti ini tadi nih. Contohnya kurang modal, ya kan? Kayak gini, bisnis berkembang terus, banyak waktu, stabil. Coba bayangkan suatu saat Bapak Ibu, Anda tidak perlu mikirkan lagi, ya. Tidak perlu mikir duit aja. Tidak perlu mikir duit. Salatnya di masjid 5 waktu, Anda mau kemana-mana bisa, umroh setiap bulan pun oke. Pasti kita pengen kehidupan seperti itu ya. Pengen seperti itu ya. Nah, salah. Oke, kemudian jadi investor. Oke, lanjut. Bisa dilanjutkan. Nah, ini adalah salah satu top speaker dunia, Brian Tracy. Di mana-mana. Apa dia katakan? Masa depan network marketing tidak terbatas. Bisnis ini akan terus bertumbuh dan menjadi salah satu metode bisnis yang dihormati dunia. Brian Tracy. Oke, siapa lagi nih? Banyak. Kalau mau buka nanti di Google atau di YouTube, Anda bisa lihat pandangan orang terhadap bisnis network marketing. Tapi walaupun memang ada beberapa perusahaan-perusahaan juga nggak benar gitu ya. Anda harus memilih perusahaan yang benar. Oke, lanjut. Apa dia katakan? Network marketing memberikan kesempatan kepada setiap orang dengan resiko dan modal yang sangat kecil. Oke, saya tanya, kita bergabung di Keling ini modalnya berapa sih? 200.000. Betul enggak? Terus kewajiban kita berapa sih? Kan pasti ada hak dan kewajiban dong. Kewajiban kita minimal 100 BV sampai 400 BV. Wajar dong, namanya bisnis harus ada transaksi. Jadi kalau ada bisnis kita tidak ada transaksi, wah itu perlu dipertanyakan ya. Kita join satu bisnis, nggak ada produknya, nggak ada transaksinya, wah itu tanda tanya besar. Itu scam, itu bisa dikatakan money game. Apalagi? Ya, apalagi modalnya di sini. Kita membangun aset yang dapat memberikan penghasilan dan kekayaan yang besar. Nah, pertanyaannya, apa itu aset? Nah, boleh tanya, menurut Bapak ada apa itu aset? Modal beda dengan aset. Modal itu sesuatu yang bisa kita pakai. Apakah tenaga, keahlian, itu modal. Apa itu aset? Ya. Sekarang saya tanya, Bapak punya rumah? Apakah rumah itu aset? Hah? Nah, kalau pengertian yang benar, aset itu adalah sesuatu yang kita simpan dan menghasilkan uang. Jadi kalau rumahnya tidak menghasilkan uang, itu bukan aset, namanya liability, pengeluaran. Bagaimana supaya rumah saya jadi aset? Dibikin kos-kosan. Betul ya? Dibikin kos-kosan. Nah, sama juga di bisnis ini Bapak Ibu. Aset kita membangun bisnis ini apa? Jaringan. Jaringan itu apa? Orang. Betul enggak? Jadi sebenarnya kalau bicara, balik lagi ke bicara dengan kenapa kita harus memperluas pertemanan, silaturahim. Kalau silaturahim apa Pak? Mudah rezeki, panjang umur, tolak bala, sehat. Bisnis ini mengajarkan kita seperti itu. Ya. Oke. Apalagi dia bilang selanjutnya? Lanjut. Oh, ini Pak Henry Rikianto, salah satu top leader Indonesia. Tepuk tangan dulu buat beliau nih. Nah, saya mau cerita dulu nih tentang Pak Henry. Pak Henry ini dulu kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja, Fakultas Pertanian kalau nggak salah. Pulang ke Jakarta, jadi kerja di bank. Tapi bagian kartu kredit. Keren sih katanya kantornya. Ya, kantornya keren, ya kan? Tapi penghasilannya tidak keren. Jadi kalau datang ke kantor biasanya kan pakai dasi rapi. Waduh, di lantai berapa kantornya. Tapi sayangnya dari situ nggak bisa memberikan kehidupan buat keluarganya. Kebetulan sudah meninggal bapaknya. Jadi dia cuma punya ibu. Dia merasa sedih kenapa nggak bisa bantu orang tuanya. Akhirnya lewat bisnis ini, itu pun juga beliau juga jalani bisnis ini part time. Jadi sambil kerja kartu kredit, dia jalani bisnis ini. Akhirnya alhamdulillah, ternyata dia cuma bangun kurang lebih 3 tahun. 3 tahun setengah lah. Perubahan hidupnya luar biasa. Ini salah satu top leader di Indonesia. Kalau average ya, saya pernah lihat juga penghasilannya average kurang lebih di atas 500 juta satu bulan. Dulu. Kalau sekarang mungkin ya 150, 200 masih dapat lah. Ya. Oke, next. Lanjut lagi. Selesai ya. Nah, pertanyaan saya sebelum ini.
Balik lagi teman-teman semua, bahwa membangun apapun juga harus butuh cara berpikir yang benar. Perlu mindset yang benar. Jadi artinya apa? Ini adalah peluang buat kita untuk membangun satu usaha, untuk memperbaiki kehidupan keluarga. Apakah misalnya, ya untungnya bisnis ini kan tidak perlu modal besar ya kan? Karena sudah kita bekerja sama, balik lagi kita bekerja sama dengan Keling, kita bekerja sama dengan orang-orang yang mensponsor kita. Terus kita juga punya sistem pendidikan yang memadai. Bagaimana membangun bisnis ini dengan cara yang benar. Jadi sistem pendidikannya ini sudah terstruktur, Pak. Kami sudah uji. Kurang lebih 2002, sejak Keling itu masih ngontrak ruko, sampai 2009 kita bisa bangun 28 lantai. Itu karena pendidikan yang sudah tersistematis. Jadi balik lagi, membangun bisnis ini, satu butuh ilmu. Dan ilmunya ada di case system. Case system itu memberikan arah bagaimana caranya kita membangun bisnis ini. Artinya apa? Kalau Anda mau sukses membangun bisnis ini, balik lagi, harus kita mau belajar. Nah, persoalannya adalah kita kadang-kala kalau sudah selesai, apalagi sudah sarjana, ya udah nggak mau belajar lagi. Karena mau dulu kan, betul nggak? Nah, hari ini teman-teman semua untuk memperbaiki kehidupan kita, balik lagi, kita harus siap belajar. Ya kan? Dunia sekarang sudah banyak berubah ya. Teknologi semakin berkembang. Kalau kita tidak aware dengan itu, kita akan tertinggal. Nah, Keling menyiapkan semua itu, disiapkan bagaimana caranya membangun bisnis ini. Sudah ada pendidikannya, sudah ada orang yang akan membantu kita bagaimana membangun bisnis ini dengan cara yang benar. Insya Allah kita cuma butuh waktu 2-5 tahun. Nah, jadi teman-teman, banyak ada Pak Sukri hari ini, kita semua evaluasi diri. Saya juga sebenarnya teman-teman semua evaluasi apa sih yang perlu saya perbaiki. Ternyata memang setelah saya coba evaluasi, memang kita belum bekerja dengan cara yang benar. Belum maksimal kita kerja. Artinya ya kita merasa sudah waktunya pensiun, padahal kita harus belum pensiun, kita harus kerja. Tapi balik lagi teman-teman semua, apa yang membuat kita berenergi? Jadikan bisnis ini adalah ibadah. Jadikan bisnis ini jadi ibadah, karena di bisnis ini kita bisa bantu orang. Ya, kalau itu poin kita, jadikan bisnis ini sebagai ibadah, insya Allah. Suatu saat 2-5 tahun ke depan, kita memiliki kehidupan yang enak ya, bisa sembahyang 5 waktu di masjid, kita nggak perlu lagi mikir masalah keuangan ya. Betul nggak? Hidup bebas, kita bisa, insya Allah kita bisa mungkin umroh minimal sekali setahun. Kalau umroh ya alhamdulillah saya masih bisa umroh, Pak. Di Keling ini masih dapat gratis 1 kali setiap tahun, masih dapat gratis. Tapi kalau bisa kita ngajak banyak orang ya. Mudah-mudahan yang hari ini teman-teman bisa hadir semua, kita bangun balik bisnis ini dengan cara berpikir yang benar. Bagaimana membangun dengan cara benar sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang benar. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Pak. Oke.